Gula Demas atau rakyat sekitar menyebutnya sebagai PG Demas, berdiri pada tahun 1896 di Desa Kalimas, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Didirikan oleh perusahaan Belanda NV Kultur Maatschappij Demas, pabrik ini menjadi bagian dari masa kejayaan industri gula kolonial di Jawa Timur. Halo Tretan, sekarang kita berada di PG Demas. Kalian kepo gak sih tentang kita di tempat ini? Kepo banget. Atau Kepo aja. Kalau kalian mau tahu, ayo ikutin keseruan kita. Jadi sekarang kita berada di tempat penggilingan. Pada musim giling, suasana pabrik begitu sibuk. Tebu diangkut dengan gerobak atau lori, digiling dengan mesin besar. Niranya dimurnikan, diuapkan, lalu dikristalkan menjadi gula putih yang dipasarkan ke dalam negeri maupun diekspor. Halo Tretan, di sebelah kanan saya terdapat tempat pembuangan limbah. dan di bagian belakang terdapat tempat penyimpanan belerang. Dan di sebelah kiri saya ada tempat penyimpanan tetes tebu. Ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar ketel uap, sedangkan tetesnya dimanfaatkan untuk industri lain. Terbang tinggi pabrik terus mengepulkan asap, menjadi simbol denyut ekonomi lokal Besuki pada masa itu. Selama masa kejayaannya, ribuan warga menggantungkan hidup pada pabrik ini. Para petani menanam tebu di lahan mereka, sementara pekerja pabrik, mandor, hingga buruh harian bergantung pada gilingan gula yang terus berputar. Kehadiran Demas membuka lapangan pekerjaan, memacu pertumbuhan ekonomi, dan memunculkan perkampungan baru di sekitarnya. Namun, kejayaan tersebut tidak bertahan lama. PG Demas menghadapi fluktuasi harga gula dunia, persaingan antar pabrik, serta persoalan internal seperti pengelolaan lahan fiktif dan laporan produksi yang kurang transparan. Kondisi inilah yang membuat biaya operasional semakin berat, hingga produksi terus menurun yang mengakibatkan terjadinya penutupan PG Demas pada tahun 2003. Namun, tidak hanya sisi ekonomi, kehidupan sosial masyarakat juga terbentuk dari denyut pabrik ini. Pasar rakyat tumbuh, pendidikan, dan fasilitas umum mulai terbangun. Kini, suasana di sekitar bekas pabrik gula Demas sudah jauh berbeda dari masa kejayaannya. Area yang dulu dipenuhi deru mesin dan tumpukan tebu perlahan bertransformasi menjadi ruang baru bagi masyarakat. Sebagian lahan bekas pabrik ini dimanfaatkan sebagai sekolah. Terdapat sebuah TK bernama Dian Syakarin yang dibangun di atas lahan bekas PG Demas. Di sini, anak-anak belajar dengan semangat, seakan mewarisi cerita panjang dari tanah yang dulunya menjadi pusat ekonomi desa. Tak hanya itu, ruang terbuka yang tersisa dimanfaatkan menjadi lapangan olahraga, lapangan bulu tangkis, dan area senam kini menjadi tempat berkumpul, berolahraga, sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Selain itu juga terdapat sebuah lapangan yang digunakan sebagai tempat memasak tembakau. Akhirnya, PG Demas ditutup dan meninggalkan bangunan tua sebagai saksi bisu sejarah. Dari kisahnya, kita belajar bahwa kejayaan industri tidak hanya bergantung pada teknologi dan pasar, tetapi juga pada pengelolaan yang jujur, transparan, dan berkelanjutan. Itu kalau diurut-urut mulai awal tuh PG Demas itu yang bagus, pernah menjuarai produksi seluruh Indonesia nomor 1, padahal baliknya kecil, ya. PG Demas Dari lahan dan tidak memadai. Selanjutnya, Ya, perasaan saya pribadi hancur. Ya.
harapan saya sudah ada harapan. Sudah ada harapan. Ada. Berarti pada saat beroperasi itu sangat berpengaruh ya Pak dampaknya ke masyarakat sekitar. Banyak dampaknya. Dapat wisata Pak. kalau Gimana? Kalau pemerintah daerahnya bisa seperti itu, bisa. Keadaan PG Demas waktu masih beroperasi itu ke lingkungan itu dampaknya ya bisa dikatakan sejahtera. Lingkungan itu masalahnya UMKM ya berjalan, terus tenaga kerja yang terserap dari lingkungan itu. Ya ini katanya produksinya, terus lahannya menurun, apa katanya, terus apa lahan pertaniannya apa itu yang mengurangi juga. Ibu bisa sepeda. Oh ya itu akan waktu beroperasi itu ke lingkungan ya gimana ya ada untungnya ada ruginya ya. Untungnya itu tadi, terus dampak negatifnya ya debu-debu yang namanya kereta api berkeliaran, jadi sampah-sampah, lori-lori. Iya, setiap hari ya siang malam. Dampaknya ya ekonomi lesu karena warung-warung ya ndak laku, ndak ada yang beli kan tuh, bisa akhirnya tutup. Tenaga Kemudian harapannya Ibu untuk PG Demas yang sekarang gimana? Mungkin bakal dialihfungsikan itu sebagai objek wisata, itu menurut Ibu gimana sih tanggapannya Ibu untuk harapannya PG Demas? Kalau saya melihat ya, umpamanya seperti di Jember itu kan ada bekas pabrik itu, bukan tempat wisata. Apa itu namanya? Saya pernah ke sana. Boleh perkenalkan nggak namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Nadifa Rizkiah dari kelas 10E. Nama saya Dina Nur Khalifah dari kelas 10D. Saya Muhammad Eko Nurmansyah Dari kelas? dari kelas 11A. Dengan Dek Denian, Mas. Oh siap. Dari kelas berapa deh? Dari kelas 11A. Nama saya Alfatana Taisani. Dari kelas? Dari kelas 12A1. Oh, nama saya Muhammad Haris. Saya dari kelas 11B1. Apa sih yang kalian ketahui secara umum tentang PG Demas? Yang saya ketahui tentang PG Demas yaitu PG Demas salah satu pabrik gula. Pabrik gula ya, yang ada di? yang ada di Besuki. PG Demas. Ya, secara umumnya saja. Yang ada ketahui dari PG Demas. Tahu nggak? Enggak, Kurang tahu Mas. kurang tahu Mas. Oke. PG Demas tuh sebuah pabrik gula tapi gak dipakai, tapi digunakan sebagai tempat latihan badminton. Yang saya tahu itu PG Demas itu adalah sebuah pabrik gula yang sudah terbengkalai dari lama, dan saya juga sempat tinggal di dekat sana rumahnya. PG Demas itu pabrik gula kan ya dulunya, tapi kalau menurut saya pribadi, kebetulan saya kan juga sering main di sana, ada lapangan bulu tangkisnya sana di PG Demas itu. Nah, tapi sekarang kan sudah berhenti beroperasi, jadi udah banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain juga. Jadi kalau yang saya tahu PG Demas itu dulunya adalah pabrik gula ya. Kurang lebihnya begitu, dari peninggalan Belanda. Kamu suka nggak sih pelajaran sejarah? Lumayan suka. Lumayan suka Iya. ya. Lumayan. Lumayan suka. Karena apa sih sukanya sama sejarah tuh? Bisa mengetahui
masa lalu. Oh, bisa foto masa lalu. Oke. Kalau menurutku sih tergantung, kalau materinya seru aku pelajarin. Kalau saya sih suka-suka aja, tergantung pelajarannya. Berarti tergantung materi. Tergantung materi. Untuk saya pribadi kurang suka, saya suka sejarah. Menurut saya mata pelajaran sejarah itu seru. Kendala apa sih yang kamu hadapi selama belajar materi sejarah? Tentang menghafal. Banyak itunya, Mbak. Apa itu? Hafalan gitu, terlalu panjang sejarahnya gitu. Ketika disuruh hafalan tokoh, kurang memahami materi aja dari apa yang dijelasin oleh gurunya. Kendalanya ya di mengingat-ingat sejarahnya itu. Dalam menghafal tanggal dalam menghafal tanggal itu agak susah karena terlalu banyak, mungkin gitu. Lebih ke video-video sih. Dengerin yang mana? Dengerin Ya. lebih ke suka nonton YouTube, kayak lihat situs sejarah. Belajar itu saya lebih enak pakai metode yang mendengarkan guru. Efektif juga, tergantung videonya. Kalau videonya nggak asik ya, kalau misalnya cuma tulisan atau gambar-gambar monoton itu kurang efektif. Mengeksplor ke suatu tempat lalu melihat atau meneliti di sana. Kepo. Iya. Kepo banget. Gak terlalu. Takut. Jujur saya masih kepo, tapi saya belum menemukan seorang yang bisa memberi informasi saya lebih jelas. Kalau saya sejujurnya sih kepo sih, karena saya belum tahu banyak juga kan. Kalau menurut saya sih saya kepo juga, karena dulu itu di sana katanya tempat pabrik gula, jadi saya mungkin lebih kepo bagaimana sejarah.